Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zimi Inovasi Baru SPD beserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 55. Pada video kali ini saya membahas tentang mind mapping, nilai-nilai dasar anti korupsi. Dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SE MSI dan Lembaga Penyelenggara Diklat BPSDM Sumatera Utara bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Medan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Salah satu yang tertangkap adalah Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin. Setelah menjalani pemeriksaan, KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Nurdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap proyek infrastruktur. Turut menjadi tersangka Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin, Kabid SDA Dinas PUPR Musi Banyuasin, serta seorang pihak swasta. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang anti korupsi, sebaiknya kita harus tahu dulu apa itu korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan, sehingga kebanyakan korupsi dapat terjadi baik secara terpaksa, memaksa, dan juga dipaksa. Baik, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis dari korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Penyebab korupsi ada dua macam. Yang pertama, penyebab korupsi yang pada umumnya. Yang pertama yaitu penegakan hukum tidak konsisten. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Keempat, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. 5. Kemiskinan atau keserakahan. Keenam, keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ditangkap. Ketujuh, pemberian imbalan jasa. Dan yang terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika. Sedangkan penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI yaitu 1. Aspek individu pelaku korupsi. 2. Aspek organisasi. Ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. 4. Sistem yang buruk. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang pertama adalah unsur subjektif yang terdiri dari 1. Setiap orang. 2. Penyelenggara negara. Ketiga, pegawai negeri. Dan keempat, korporasi. Unsur yang kedua yaitu unsur objektif yang terdiri dari 1. Janji. 2. Kesempatan. Ketiga, kemudahan. Keempat, kekayaan milik negara. Untuk mengenali apa itu korupsi, maka korupsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Keenam, mengkhianati kepercayaan. Setelah kita mengenali apa itu korupsi, saatnya kita katakan bersama, stop korupsi. Berikut, mari kita pelajari tentang anti korupsi. Anti korupsi adalah
suatu upaya pencegahan korupsi atau preventif dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Sekarang kita membahas tentang sistem integritas anti korupsi yang pertama, reframing culture, kedua, seeding of integrity, ketiga, sistem integritas organisasi. Selanjutnya, tunas integritas. Ada beberapa dari tunas integritas. Yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Kedua, membangun sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan dapat ditutupi. Ketiga, mempengaruhi orang lain untuk berintegritas tinggi. Sekarang kita membahas tentang nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Jujur adalah suatu sikap lurus hati, tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, menolak penyuapan, menolak gratifikasi, dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Nilai dasar anti korupsi yang kedua adalah peduli. Artinya, memperhatikan adanya perasaan iba atau simpati. Bentuk-bentuk kepedulian kita terhadap sesama bisa seperti gotong royong, melakukan bakti sosial, dan menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Nilai dasar anti korupsi yang ketiga adalah mandiri. Artinya, kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Misalnya, dapat melakukan suatu pekerjaan dengan sukses dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai dasar anti korupsi yang keempat adalah disiplin. Artinya, suatu kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri, membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Misalnya, hadir tepat waktu di tempat kerja. Nilai dasar anti korupsi yang kelima, yaitu tanggung jawab. Artinya, hadir tepat waktu dan melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi. Selanjutnya, nilai dasar anti korupsi yang keenam, kerja keras. Artinya, bekerja sesuai dengan semaksimal mungkin. Yang ketujuh, sederhana. Artinya, dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Nilai dasar anti korupsi yang kedelapan adalah berani, yaitu menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Nilai dasar anti korupsi yang paling terakhir yaitu adil. Artinya, sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Saatnya kita mengatakan bersama, stop korupsi.